Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Haryati di mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel tumbuhan. Sebelum lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sel. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural, artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau tersusun dari beberapa sel. Setiap sel juga memiliki sifat totipotensinya, di mana sebuah sel dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi satu organisme yang utuh. Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniselular. Sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut organisme multiselular. Kemudian, sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel terbagi menjadi dua tipe, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua tipe sel ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran pembungkus inti sel atau membran sel yang menyelimuti asam nukleat atau materi genetiknya. Sel prokariot adalah tipe sel yang tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetiknya langsung menyatu dengan sitoplasma atau dalam cairan sel. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel yang menyelimuti materi genetiknya. Contoh sel eukariotik pada organisme multiselular biasanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana di dalam sel tumbuhan terdapat berbagai macam komponen penyusun dengan berbagai fungsi kehidupannya. Komponen-komponen yang menyusun sel tumbuhan diantaranya adalah dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, dan organel-organel sel lainnya. Organel-organel sel lainnya ini seperti retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, kloroplas, dan vakuola. Berikut merupakan contoh model 3 dimensi pada sel tumbuhan, di mana secara umum sel tumbuhan memiliki bentuk yang cukup simetris yang biasanya digambarkan berbentuk heksagonal atau segi 6. Pada sel tumbuhan ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut dibagi menjadi komponen yang berada di bagian luar dan juga komponen yang berada di daerah dalam sel. Selanjutnya coba mari kita urutkan satu persatu dan kita jelaskan mengenai komponen apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama, komponen yang paling luar pada tumbuhan yaitu dinding sel. Dinding sel ini adalah sebuah struktur pelindung pada sel tumbuhan yang bersifat kaku dan mengandung senyawa selulosa, lignin maupun pektin. Dengan adanya senyawa ini, dinding sel akan menjadi lebih kuat sehingga dapat melindungi struktur-struktur lain yang ada di dalamnya. Dinding sel juga ini merupakan salah satu pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sehingga sel hewan itu atau hewan itu dapat bergerak berpindah tempat karena tidak memiliki dinding sel. Kemudian, komponen sel tumbuhan lainnya yaitu membran sel. Membran sel ini berada di dalam dinding sel. Membran sel membatasi antara dinding sel dengan cairan sel atau sitoplasma yang berada di dalam sel. Membran sel disusun oleh molekul protein, karbohidrat, air, sedikit kolesterol, dan senyawa lemak atau biasa disebut dengan fosfolipid. Senyawa lemak ini disusun oleh sebuah gugus senyawa lipid atau
molekul fosfat mudah berikatan dengan air atau disebut bersifat hidrofilik. Fosfolipid satu dengan fosfolipid yang lain akan bersatu membentuk dua lapisan mirip roti lapis yang biasa disebut dengan fosfolipid bilayer. Sehingga membran sel ini digambarkan sebagai suatu membran yang memiliki dua lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Komponen sel berikutnya yaitu cairan sel atau disebut juga dengan sitoplasma. Sitoplasma ini berada di dalam sel, tepatnya berada di antara membran sel dengan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, sentriol, lisosom, dan organel-organel lainnya. Namun untuk organel-organel sel ini tidak akan kita bahas secara mendetail di sini karena ini sudah dijelaskan dalam mata kuliah biologi sel. Nah, fungsi dari sitoplasma ini sebagai tempat melangsungkan metabolisme sel seperti sintesis protein maupun respirasi sel. Kemudian, komponen sel lainnya yang merupakan sebuah inti besar yang terletak di tengah-tengah sel disebut dengan nukleus atau inti sel. Inti sel ini merupakan bagian yang paling penting dalam sel karena berperan untuk mengatur semua aktivitas sel. Inti sel ini terletak di tengah sel dan berbentuk bulat yang dibatasi oleh dua lapisan membran yang disebut dengan membran inti. Membran inti inilah yang menyebabkan sel tumbuhan ini disebut sebagai sel eukariotik. Selanjutnya, membran inti ini juga memiliki pori-pori yang berperan sebagai tempat keluar masuknya substansi, baik itu materi genetik berupa mRNA maupun materi-materi lainnya yang berperan dalam fungsi sel tersebut. Kemudian, di dalam inti sel juga terdapat berbagai macam komponen yaitu nukleoplasma atau biasa disebut dengan cairan inti yang merupakan cairan kimia kental seperti jeli yang mengandung enzim, ion, protein, dan nukleotida atau materi genetik. Dan juga terdapat anak inti atau nukleolus yang merupakan struktur yang berbentuk bulat, mengandung protein, materi genetik berupa DNA dan mRNA, di mana nukleolus ini berfungsi untuk menghasilkan ribosom. Secara umum, fungsi dari inti sel adalah untuk mengatur semua aktivitas di dalam sel dan sebagai unit hereditas pada makhluk hidup. Karena nantinya materi genetik yang berada di dalam nukleus ini akan diturunkan kepada sel-sel berikutnya atau setiap kali beregenerasi. Demikian penjelasan mengenai struktur dan fungsi sel tumbuhan. Saya Hairul Mutia, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.